Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di kelas ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri toladan bagi kita semua. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, ya, terlebih dahulu, ya, kita kelas mana? Baik, silakan untuk memimpin doa agar pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat. Silakan. Amin. Iya. Bagaimana kehadiran teman-teman tak? Satu kelas bagaimana? Oh iya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kalau baik-baik semuanya. Ya, pada pembelajaran kali ini ada pun tujuan yang ingin dicapai, yaitu dengan membaca materi atau mempelajari materi hari ini, peserta didik mampu atau tertarik untuk lebih ingin mengenal lagi bagaimana yang dimaksud dengan budaya nasional. Lalu, ya, yang kedua, ini tadi yang pertama ya. Yang kedua, melalui gambar yang akan kami perlihatkan tentunya, ya, itu gambar budaya yang sudah termasuk sebagai budaya nasional, itu agar kalian mampu mengetahui bahwa inilah yang dimaksud dengan budaya nasional. Lalu yang ketiga, yaitu akan saya bentuk, ya, 3 kelompok diskusi untuk pertemuan kali ini, ya, yang dimana masalah yang akan kita bahas pada hari ini yaitu bagaimana upaya manusia tentunya, khususnya di masyarakat Indonesia, bagaimana upayanya dalam melindungi, menjaga budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat atau terakhir, ya, kalian bagaimana peserta didik mampu membuat kesimpulan mengenai hasil pembelajaran kita pada hari ini. Lalu, ya, intinya kami menyampaikan bahwa kalian, ya, sudah berada pada semester 2 dan kalian sudah ingin naik lagi ke tingkat selanjutnya, yaitu naik kelas 11 ya. Jadi sudah sepatutnya kalian harus makin giat belajar ya. Makin giat belajar untuk ilmu ya. Tidak hanya sekedar mendengarkan lalu keluar lagi telinga kanan, tapi bagaimana kalian memanfaatkan ilmu yang kalian dapatkan dan mengembangkannya. Dan minimal kalian sudah tahu ilmu apa atau bidang apa yang kalian pahami. Misal ada dari kalian yang mungkin, ya, paham mengenai ilmu matematika, ya, jadi kalian dalami itu ya. Tapi tentu kalian juga harus perhatikan ya pelajaran yang lain. Jangan sampai karena mendengarkan kata-kata saya justru kalian bilang, oh sudahlah pelajaran yang lain tidak usah. Tapi melalui hal yang saya sampaikan ini, bahwa kalian bisa menarik kesimpulan bahwa semakin hari kalian harus semakin bertambah ilmunya. Minimal jika tidak bisa bertambah ilmunya, minimal kalian paham apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat dari pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita telah memasuki pembahasan mengenai budaya nasional. Apalagi di semester ini merupakan pembahasan terakhir kita, dan beberapa pekan ke depan lagi kalian akan melaksanakan ulangan semester 2 untuk naik
agar untuk naik ya ke tingkat selanjutnya, itu kelas 11. Jadi pada materi kali ini, yaitu budaya nasional, kalian akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, pengertian budaya nasional. Lalu yang kedua adalah perbedaan antara budaya dengan budaya nasional. Yang ketiga adalah peran budaya nasional dalam membangkitkan kesadaran nasional di masyarakat Indonesia. Baik, saja kita pelajari ya. Mungkin dari adik sekalian sudah tidak sabar untuk belajar. Semangat. Dan mungkin ya teman-teman sekalian bisa ya buka buku paketnya di halaman 217. Di situ ada materi yang akan kita pelajari hari ini. Semoga kalian sudah baca ya materinya semalam. Baik, langsung saja ya. Baik, mungkin ada dari kalian yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai definisi atau pengertian mengenai budaya nasional. Ya. Mungkin ada, silakan angkat tangan jika ada. Jika tidak ada yang angkat tangan, saya tunjuk. Ya. Bagaimana? Tidak ada yang angkat tangan ya. Baik, mungkin ketua kelas bisa ya. Silakan ketua kelas. Budaya nasional apa itu? Mungkin bisa diungkapkan melalui kata-kata pemikiran Anda. Ya. Tidak usah pakai bahasa buku kalau memang sulit. Pakai bahasa itu saja. Ya. Bagaimana? Oh ya. Terima kasih ya. Itu tadi pendapat ya ketua kelas kalian ya tentunya. Karena ketua kelas pasti akan menjadi contoh bagi teman-teman. Ya, jadi itu tadi pendapatnya. Jadi budaya nasional katanya tadi merupakan sebuah budaya yang diakui oleh negara. Menurut saya itu tidak sebenarnya salah juga. Jadi budaya nasional ini merupakan identitas yang menjadi atau yang mencirikan warga masyarakat di negara tersebut. Jadi budaya nasional ini dibentuk dari berbagai macam ya, budaya yang ada. Artinya budaya nasional di sini tidak berdiri sendiri, tidak muncul secara tiba-tiba, tapi dia dibentuk dari hasil asimilasi dan akulturasi dari ya, budaya yang ada. Apalagi seperti yang kalian ketahui tentunya budaya di Indonesia itu atau suku di Indonesia itu berbeda-beda, sehingga hal ini yang menjadikan warga Indonesia itu unik. Maka dari itu pentingnya ya bagi kita untuk menjaga negara kita, menjaga budaya yang ada di negara kita. Lalu kita kembali ke topik ya mengenai tadi pengertian budaya nasional. Jadi ya sudah hampir benar ya perkataan atau pendapat dari ketua kelas sekalian bahwa budaya nasional itu adalah budaya yang diakui oleh negara. Iya, memang diakui oleh negara karena ya diakui secara nasional, menjadi identitas bagi negara tersebut. Sebut saja bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional di negara kita dan identitas sekaligus menjadi identitas negara Indonesia itu sendiri. Lalu pasti muncul di benak kalian mengapa atau apa perbedaan antara budaya dengan budaya nasional. Kita sudah masuk ke pembahasan kedua ya.
karena saya anggap untuk definisi atau pengertian mengenai budaya nasional itu sudah Anda pahami. Kecuali bagi yang belum membaca buku semalam, ya harap disimak baik apa yang telah saya sampaikan ini. Ya. Kita masuk ya ke perbedaannya. Jadi perbedaannya bisa kita lihat melalui latar belakangnya. Latar belakangnya di sini adalah budaya atau budaya lokal itu sudah ada sejak dulu. Maksudnya adalah sudah dimiliki oleh suku tertentu. Misalnya suku yang ada di Indonesia ya, suku Kajang, suku Mandar, suku Bugis, itu merupakan budaya lokal. Ya, itu ya. Sedangkan budaya nasional itu terbentuk dari berbagai suku tersebut. Ya, artinya budaya nasional itu dibentuk atau digabungkan sehingga dari hasil yang tadi saya sebutkan tadi, asimilasi dan akulturasi dari percampurannya, ya, sehingga dapat dijadikan identitas bagi negara yang memiliki budaya nasional. Sebut saja batik. Ya, batik ya merupakan budaya yang menjadi budaya nasional. Ya. Mungkin bisa saya perlihatkan gambarnya ya. Jadi ya, batik ini merupakan salah satu contoh budaya nasional yang ada di Indonesia. Semoga kalian paham ya. Lalu mungkin ada yang ingin bertanya mengenai materi tadi, karena sudah ada 2 materi yang saya sampaikan. Jangan sampai saya cuma berbicara di sini terus kalian cuma mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Ya, bisa kita aktifkan diskusi. Gitu. Oh ada, silakan. Oh iya. Jadi pertanyaan teman kalian tadi, apakah unsur-unsur kebudayaan itu ikut berperan juga dalam membentuk kebudayaan nasional? Ya, jawabannya iya. Karena ya, unsur-unsur kebudayaan merupakan unsur-unsur pembentuk dari kebudayaan tersebut. Jadi secara tidak langsung, tanpa unsur kebudayaan ini, maka kebudayaan tidak dapat disebut sebagai budaya. Lalu masih ada lagi? Tidak ada ya? Sudah tidak ada. Oh ya, baik. Jadi kita masuk ya ke materi terakhir, yaitu peran budaya nasional dalam membentuk atau membangkitkan kesadaran nasional khususnya di masyarakat Indonesia. Ya. Jadi peran budaya tujuannya pada dasarnya adalah untuk membentuk identitas atau perilaku manusia. Jadi secara tidak langsung budaya nasional di sini berperan sebagai pembentuk nilai-nilai kemanusiaan, ya. Mulai dari taat aturan, saling menghormati satu sama lain, sesama manusia, lalu sebanyak lagi. Salah satunya ketika kita mampu ya menerapkan nilai-nilai atau peran budaya ini, maka sifat-sifat etnosentrisme ya, atau yang menganggap budayanya lebih baik daripada budaya orang lain itu akan mudah dihindari, teman-teman sekalian. Apalagi semangat atau kita sudah kenal bahwa dalam kesadaran nasional itu eksistensinya itu di negara kita adalah semangat patriotisme dan nasionalisme. Ya. Jadi bisa kita ambil contoh ya, atau
upaya yang ambil contoh upaya yang dilakukan oleh warga negara kita untuk membangkitkan kesadaran nasional melalui budaya nasional. Terus kita ambil contoh melalui Hari Batik Nasional. Bagaimana di sana para masyarakat memperingati Hari Batik Nasional, tentunya dengan cara memakainya memakai batik, memakai batik nasional. Di situ merupakan salah satu cara untuk membangkitkan kesadaran nasional karena mereka bangga dengan identitas yang mereka miliki. Mungkin hanya sampai situ saja materi kita. Kita langsung bentuk saja kelompok 3 kelompok masing-masing dengan materi yang sama atau pembahasan yang sama, yaitu upaya yang dilakukan oleh masyarakat atau manusia khususnya dalam menjaga budaya yang ada di Indonesia. Silakan bagi dan diskusikan. Nanti kalian akan sampaikan hasil dari diskusi kalian. Silakan dari hasil diskusi kalian mengenai materi yang tadi saya berikan atau tema masalah, yaitu bagaimana peran atau upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam melindungi atau menjaga budaya yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pendapat kalian bahwa salah satu hal yang bisa dilakukan warga masyarakat khususnya di negara Indonesia adalah pertama adalah saling menghargai satu sama lain. Minimal mereka tidak menjelekkan, tidak menjatuhkan satu sama lain. Apalagi di negara kita itu adalah sangat banyak budaya, sehingga salah sedikit bisa mengakibatkan perpecahan atau peperangan Jadi itu yang dapat saya ambil kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Itulah tadi proses pembelajaran yang telah kita lakukan teman-teman sekalian. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Setelah hasil pembelajaran ini, saya harap teman-teman sekalian tetap berdiskusi, mencari ilmu tentunya dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada, apalagi di zaman modern ini. Lalu saya tak henti mengingatkan bahwa apa yang telah kita pelajari harus kita praktekkan bagaimana minimal di dalam kelas kalian bisa berargumen, bisa saling memberikan pendapat. Lalu untuk teman kali ini saya berikan tugas kepada teman-teman sekalian, yaitu membuat rangkuman dari hasil diskusi tadi yang kelompok mengumpulkan hasil diskusinya. Untuk filenya bisa melalui Word dibuat dalam bentuk makalah. Tentu kalian bisa mencari berbagai sumber yang ada. Lalu tugas yang kedua adalah kalian menjawab pertanyaan pilihan ganda yang ada di buku paket kalian di halaman 218. Mungkin hanya itu. Kami tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.